Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Kemarin ada yang komen di video Samsung A5 saya. Bang, bandingin dong bang, Samsung A55 dengan Poco X6 Pro. Ya udahlah ya, daripada saya penasaran juga, mumpung saya ada HP-nya, saya bandingkan aja. Sebetulnya memang ini HP yang usernya beda banget ya. Dua buah brand ini tuh punya user yang berbeda banget. Ini ada Samsung A55, di sini ada Poco X6 Pro. Harganya juga beda. Yang Samsung ada di 6 juta, yang Poco ada di 4,7 juta. Ya saya belinya 4,7, 4,8 ya. Tapi sekarang udah naik semua ke tengkulak semua. Dan dari sini kita sudah bisa melihat bahwa karakteristiknya dari brand Samsung adalah elegan, elite gitu lah, mahal. Kalau Poco murah dapat banyak. Kalau di Samsung jelas kamu beli harga 6 juta nggak dapat casing, nggak dapat screen protector, nggak dapat kepala charger. Harus banyak beli ini dan itu biar bisa make dengan enak ya. Tapi kalau kamu udah punya charger ya tinggal pakai charger yang lama aja. Cuma kalau casing sama screen protectornya ya harus beli lagi. Nah kalau Poco ya, Poco nih, wah ini yang seri X6 Pro nih gila parah sih. Gokil parah, harga 4,7 juta, 4,8 juta. Dapatnya melimpah komplit 512, ada chargernya, ada kabelnya, casing, stiker, screen protector pasang dalam layar, dan RAM-nya 12 GB, LPDDR terbaik, UFS storage terbaik 512 GB, melimpah ruah gila-gilaan. Jadi tentunya ini orientasinya ketika kamu pilih Poco dan Samsung jelas akan berbeda. Nah tapi saya ditanya, gimana nih bang? Mending mana bang? Ya, jawabannya jelas, kembali lagi, tergantung sama kamu. Kalau dari kamera, kamu bisa lihat foto dan video berikut ini. Secara hasil foto dan videonya sih, buat saya sudah sama-sama bagus kedua HP ini ya. Untuk adegan terang, ada sinar matahari, saya rasa Samsung ini masih perlu melakukan update. Karena wajah saya tuh kelihatan kayak coklat-coklat kusem gitu. Agak aneh dan gak wajar sih gitu. Untuk adegan yang ada cahaya mataharinya, saya masih suka di Poco X6 Pro. Terus juga untuk handle background-nya, di dynamic range-nya juga lebih bagus. Dan saya rasa untuk adegan yang ada daylight-nya memang Samsung A55 harus dapat update sih. Karena saya rasa ini agak kurang wajar ya. Soalnya dulu di Samsung A54 oke. Nggak mungkin dong di Samsung A55 jadi kayak gini gitu kan. Oke lah, kita tunggu aja next update-nya. Kalau di adegan low light malam hari, video dari Samsung A55 saya rasa akan lebih baik karena minim jitter. Kalau di Poco, jitternya masih kerasa dan saya rasa itu karena IIS-nya sangat beringas sih. Jadi kestabilannya tuh kamu bisa lihat untuk kamera-kamera Poco dan Xiaomi itu kestabilannya kayak robot. Nah sedangkan di HP-HP Samsung, stabilnya tuh nggak stabil-stabil amat sebetulnya. Tapi karena kestabilannya tidak terlalu beringas, jadi jitternya tuh bisa lebih minim. Jadi ada perbedaan karakteristik di sana ya. Terus kalau dari foto, saya rasa untuk kali ini Samsung A55 terasa lebih eye pleasing. Tapi kalau untuk hasil yang mendekati asli, saya rasa Poco X6 Pro ini jauh lebih baik untuk foto ya. Untuk foto ya bisa saya bilang selisih tipis sih. Tapi kalau ditanya asli yang mana, asli sih Poco X6 Pro. Terus kalau dari perekaman, dari mic-nya juga bagusan si Samsung ya, like always. Dan ini adalah perekaman 1080 60 fps di Poco X6 Pro dan Samsung A54. Selfie-nya bisa 60 fps semuanya. Cuma untuk yang 4K 30 fps cuma ada di Samsung aja. Seperti ini hasilnya kalau dibawa jalan dan kestabilannya. Kalau Samsung memang dari dulu masalah mic memang selalu jago, selalu bagus. Kesannya kayak flagship banget. Dari post processing-nya juga bagus ya. Suaranya lebih bulat, terus juga noise reduction-nya lebih baik, menghandle suara angin, dan suara mendesis itu bagus banget dihilangkan di Samsung A55. Tapi di sini bukan berarti Poco X6 Pro ini jelek ya. Tetap ini sebuah upgrade dari seri-seri Poco sebelumnya. Cuma memang kalau kualitasnya tetap Samsung A55 ini lebih oke. Lalu kalau kita ngomongin material dari bodinya di sini, ini udah kelihatan jelas ya. Ini premium semua di Samsung A55, depan belakang Gorilla Victus, kaca, frame-nya metal, udah kayak megang-megang Poco F4 GT saya. Lumayan tajam juga kayak Poco F4 GT.
Dan kalau untuk Poco X6 Pro bisa dilihat materialnya ya inilah, speknya dalamnya gahar, hardware gahar, tapi kalau masalah material body ya gitulah. Layarnya cuma kaca, tapi frame sama back covernya polikarbonat alias plastik. Tapi di sini bisa kalian lihat juga kompensasi apa yang didapat dari semua itu. Di Poco X6 Pro ini HP-nya kerasa enak digenggam. Dia juga ada lengkungannya di sini ya. Jadi secara handling di grip tangan kita itu akan lebih nyaman. Nah, sedangkan di Samsung A55 ini kerasa berat banget kalau kamu bandingkan dengan Poco X6 Pro. Tapi buat beberapa orang ada yang lebih suka berat, katanya lebih premium, lebih berisi gitu kan, daripada ringan-ringan nggak kayak megang angin gitu. Kalau ditanya premiumnya, memang ya premium si Samsung A55 ya. Tapi ya itu berat. Kalau saya sih sebetulnya rada bingung nih. Saya suka HP ringan, tapi di sisi yang lain ketika megang Samsung A55 ini, saya merasa, waduh mewah banget gitu, tapi berat. Terus kalau kita ngomongin desainnya, bisa kita lihat di sini bahwa Samsung masih menggunakan desain yang sama dengan tahun lalu. Ya udah kayak Apple gitulah, desainnya kayak gitu-gitu aja. Kamera 3 berjejer di bawah. Dimana desainnya saya suka banget, desain minimalis, nggak neko-neko, walaupun mau diulang lagi, saya rasa nggak ada yang komplain ya dengan desain seperti ini ya. Terus kalau kita lihat desainnya Poco X6 Pro, ya ini kelihatan banget ini adalah desain yang kameranya ada 3, tapi buletannya ada 4 termasuk flash. Kalau orang-orang bilang kayak kompor gitu kan. Dan kalau dari seri Poco X6 Pro, X6 series, memang saya lihat sih desainnya Poco X6 Pro memang yang paling lemah sih. Di sini saya tidak tahu ini halnya disengaja atau enggak, tapi saya rasa ini juga buat untuk menjaga produk-produk Xiaomi, Redmi yang lain ya, biar nggak kesikat, biar nggak kekill sama Poco X6 Pro secara mutlak. Soalnya kalau Poco X6 Pro ini desainnya bagus banget, ini bisa membunuh banyak, bisa membunuh Redmi, bisa membunuh Xiaomi 13T, Xiaomi 14, jadi memang mungkin desainnya dikurangi di seri yang ini. Ya biar nggak terlalu OP aja gitu, soalnya hardware-nya dalamnya ini udah OP banget. Terus kalau kita ngomongin kayak layar ya, di sini layarnya Samsung A55 sama Poco X6 Pro ini resolusinya tinggi. Poco X6 Pro dia udah 1,5K, sedangkan kalau Samsung kayaknya cuma Full HD Plus aja, seperti biasa ya. Apalagi kalau kita ngomongin bezelnya, wah bezelnya di Samsung ini kelihatan kayak trotoar, gede banget. Kalau kita ngomongin HP Poco dan Redmi, Xiaomi saat ini itu bezelnya tipis-tipis parah. Nah, di sini juga saya merasa bahwa Samsung memang sengaja ngasih bezel setebal ini. Biar apa? Ya biar ngasih diferensiasi produk sama seri atasnya. S23 FE, S24 series itu nggak mungkin dong dikasih yang tipis juga. Nanti bedanya apa gitu kan? Jadi saya rasa kedua produk ini memang dapat dapat kena kasta lah. Jadi dia harus didiferensiasikan, tidak boleh dibuat sebagus yang seri mahalnya tentu, biar bisa menjaga semua produknya. Nah, kalau kita ngomongin gaming performance, jelas saya langsung ngomong Poco X6 Pro ini memang dirancang untuk itu ya. Kalau untuk Samsung A55, sebetulnya saya bukan bilang ini HP yang lemot atau HP yang nggak cocok buat game. Sebetulnya cocok-cocok aja. Cuma memang pengguna Samsung ini lebih kayak ke pengguna iPhone ya, lebih fokus kepada daily-nya aja. Dan bisa dilihat dari di sini waktu settingannya Mobile Legends saya buka cuma main di high aja. Sedangkan di sini wah 120 FPS ultra, Bos. Terus juga di sini untungnya PUBG-nya udah terupdate ya, udah di smooth extreme karena saya lihat di reviewnya kemarin cuma 30 FPS, tapi sekarang kan udah smooth extreme. Ini udah oke banget, udah ada perbaikan update, cepet banget ya rasanya ya. Nah, tapi tetap jika dibandingkan dengan Poco, ini bisa smooth 90 FPS, sisanya ekstrim. Nah, sedangkan kalau di Samsung A55 biasanya sisanya ya cuma ultra aja. Cuma di sini saya tidak bilang ya kalau ngegame di Samsung A55 ini nggak enak ya, tetap enak-enak aja. Cuma tadi settingannya kan lebih siap ya, di Poco X6 Pro ini lebih gaspol lah. Mau settingan apa aja udah kebuka, kerjasamanya dengan game-game mainstream yang sering dimainin orang-orang udah terjalin dengan baik. Sedangkan si Samsung ini masih perlu update, masih perlu banyak perbaikan di sana-sini ya. Dan seperti itu karakteristiknya Samsung seri A yang setelah beberapa update itu baru enak. Jadi mungkin keadaan gamingnya dari video ini dibuat sekarang dengan 3 bulan atau 6 bulan lagi akan jauh berbeda. Jadi kita lihat sih aja. Tapi untuk saat ini ketika video ini dibuat,
saya bisa bilang untuk ngegame ya jelas Poco. Cuma kembali lagi ya, walaupun saya bilang gamenya Poco, itu bukan berarti Samsung ini nggak bisa dibuat ngegame. Bisa kok, saya buat main Mobile Legends aja tadi di settingan high selama 27 menit, baterainya berkurang 7% aja. Itu udah bagus sih, dan suhunya di ruangan 27 sampai 28 derajat Celcius, suhunya tuh nggak lebih dari 37 derajat, bahkan di bawah 37 derajat loh, smartphone-nya loh, di bagian belakang sama depan. Jadi termasuk adem. Ya istilahnya kayak mendekati chipset normal, padahal ini Exynos yang biasanya panas. It's good, right? Nah, tapi memang user dari Samsung memang cocoknya untuk penggunaan daily sih. Mereka memang orientednya ya daily nyaman. Nah, tapi bukan berarti ya di sini dailynya di Poco X6 Pro nggak enak. Tetap enak. Apalagi dia udah pakai Android 14, udah pakai Xiaomi HyperOS terbaru dengan update yang cukup lah. Ada 2 kali lagi gitu. 2 kali atau 3 kali ya, saya lupa ya. Coba teman-teman yang tahu komentar di bawah. Terus untuk sisanya lagi kayak pengecasan di sini ya, jelas di Poco ini udah lebih komplit, ngecharge-nya juga nggak tahu ya lebih kenceng atau nggak, belum saya coba sih. Terus kalau kita ngomongin kualitas speakernya, di sini saya lebih suka kualitas speaker dari Samsung like always ya. Samsung ini speakernya memang enak sih, ngebass dan bulat gitu. Di Poco bukannya jelek ya, dia udah kerasa kayak ada upgrade juga dari seri sebelumnya. Cuma ya tetap Samsung lebih enak untuk suara speakernya. Bukan berarti Poco jelek ya. Terus juga untuk penempatan speakernya di sini untuk Samsung lebih bijak karena untuk speaker atasnya itu ada di earpiece-nya. Jadi ketika kalian main tidak ada speaker yang tertutup dengan tangan. Sedangkan di Poco X6 Pro ketika kalian main ya mau kalian bolak-balik HP-nya pasti akan ada satu speaker yang tertutup oleh tangan. Yaitu sayang banget ya. Nah, jadi kalau ditanya, Bang, mending mana Bang? Samsung A55 atau Poco X6 Pro? Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini tergantung kalian. Karena ini memang sebuah HP yang dibuat dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Samsung untuk pemakaian jangka panjang, Poco fokus dengan kekuatan hardware yang luar biasa untuk melibas kerjaan-kerjaan berat, termasuk game, termasuk aplikasi-aplikasi berat, dan storage yang sangat amat luas untuk bisa dipakai di tahun-tahun ke depannya. Kalau Samsung harga 512, wah itu udah bisa 8 juta kali ya. Sedangkan di Poco under 5 juta kamu bisa dapat storage 512, UFS 4.0 terbaik saat ini, RAM juga gede 12 GB, jadi cocok banget dibuat ngegame. Sedangkan Samsung cuma 8 GB, dan kelengkapan-kelengkapan lain di Poco yang sangat luar biasa baik. Ada casing abu-abu yang keren, ada screen protector terpasang di layar, kepala charger yang siap dipakai di kapanpun, nggak perlu beli-beli lagi. Nah, sedangkan di Samsung tahu sendiri ya, pelit aksesoris mahal gitulah. Cuma di sini dia menjanjikan sebuah update security patch keamanan yang luar biasa yang bisa kamu dapatkan sampai 5 tahun ke depan. Jadi buat saya pribadi Samsung lebih cocok untuk daily sampai 5 tahun ke depan. Kalau Poco ini cocok untuk penggunaan apa aja deh 5 tahun ke depan, siap-siap aja sebetulnya. Apalagi storage-nya yang luar biasa luas. Nah, jadi kembali ke kebutuhan kamu lagi. Dan di sini di kolom komentar jangan pada ribut ya, fansnya Samsung, fansnya Poco jangan pada ribut, karena ini jelas sebuah perbedaan itu harus kita hargai, perbedaan itu harus kita lestarikan. Karena pada akhirnya ketika HP banyak macamnya, banyak karakternya, kita yang untung, kita bisa milih yang mana ya yang cocok buat kita. Selain itu, kita jangan terlalu memuja Poco atau jangan terlalu memuja Samsung. Karena Samsung tidak akan bisa menjadi Poco, Poco tidak akan bisa menjadi Samsung. Samsung nggak akan bisa ngasih HP yang segahar Poco di harga segitu tuh nggak akan mungkin. Dan HP Poco juga tidak akan mungkin bisa menjadi seperti Samsung, di mana harganya dinaikkan, terus menghilangin segala aksesorisnya, terus menurunkan segala speknya, nggak akan bisa. Jadi memang ini adalah sebuah perbedaan yang harus kita terima, bukan kita debatkan ya. Jadi kalau di kolom komentar saya lihat banyak yang debat tuh, saya aduh, ngapain sih belain brand HP kayak gitu? Emang lu dibayar berapa sih? Orang
Orang saya aja ini saya nggak dibayar nih, beli sendiri semua gitu. Saya nggak mau terlalu fanatik gitu ya. Jadi kita nikmati aja, macam-macam, ada HP, ada Poco, ada Itel, Infinix, Samsung, iPhone, kita nikmatin aja bersama karena itulah asiknya dunia gadget. Jadi gitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Akan saya upload video full panjangnya nanti yang kamera video tuh ya, buat kamu yang mau nonton full dari depan sampai belakang boleh-boleh aja. Dan jangan lupa like dan subscribe buat yang belum ya video ini ya, biar algoritmanya terbantu dan saya bisa bernafas dengan uang dari AdSense yang semakin lama semakin menyedihkan. Dadah.